Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para orang tua yang saya hormati, para guru, para asatidz, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali Allah takdirkan kita bisa menikmati indahnya kebersamaan di subuh pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir, masih diberikan kemauan untuk bisa datang, dan yang paling penting semoga kita terus diberikan kemampuan untuk melaksanakan rangkaian aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang hadir ke tengah-tengah umat, memberikan kesejukan dan perginya meninggalkan kesan kebaikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada satu doa yang mungkin sebagian kita sudah familiar, sudah hafal. Jadi doa ini disebut oleh para ulama doa Rasulullah meminta perlindungan. Di Nabi saja masih minta perlindungan, ya apalagi kita ya. Doa ini diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi 4 hal yang dimintakan ya oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Yang ketiga, Rasulullah memohon kepada Allah berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Dan yang keempat adalah Rasulullah berlindung kepada Allah dari doa yang tidak diijabah. Jadi 4 hal ini adalah perkara yang sangat kita butuhkan dalam hidup. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, hati yang khusyuk. Yang ketiga, nafsu yang terkendali. Dan yang keempat, doa yang dikabulkan. Nah, kalau sudah memiliki 4 poin ini, saya yakin kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Insyaallah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah perlindungan? Dan setiap hari sebenarnya kita banyak memohon kepada Allah dalam doa-doa kita. Bahkan ada di dalam Quran itu yang dikenal dengan istilah Al-Mu'awwizatain. Jadi 2 surah perlindungan. Ya, surah itu sangat familiar karena kita sudah sangat hafal. Yang pertama, surah itu diawali dengan kalimat Qul a'udzu birabbil falaq.
Yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Ya, pasti hafal ya. Karena ayat ini sering kita baca dalam sholat. Pokoknya ayat yang qul itulah yang sering kita baca ya. Dua ayat ini disebut oleh Rasulullah sebagai al-mu'awizatain, dua ayat perlindungan. Kenapa? Karena di dalam dua ayat ini ada kalimat a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Katakanlah berlindunglah kepada Allah dari kejahatan malam. Jadi kalau al-falaq ini berkaitan dengan perlindungan, mohon kepada Allah dari kejahatan malam. Dan yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Ini agar kita terhindar dari kesalahan atau kejahatan manusia. Nah, tentu meletakkan malam dan yang kedua meletakkan nama An-Nas manusia, karena memang di dua tempat inilah keadaan yang sangat genting, yang sangat rawan. Ya, apalagi kalau malam ketika kita sudah tertidur, itu masa-masa rawan. Walaupun sekarang maling, ya maling motor nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak sore, ya 24 jam Pak, Masya Allah. Kadang bisa malam, bisa siang, bisa pagi. Ya, saya dapat informasi terus update dari kegiatan RT di rumah itu. Ya, ada kehilangan motor pada saat menjelang subuh, ada yang kehilangan pada saat menjelang asar. Jadi sekarang ini kejahatan itu memang sudah sangat terorganisir, ya Pak ya. Makanya kita harus waspada, hati-hati, dan terus berusaha untuk saling mengingatkan agar kita selalu dalam keamanan dan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang pertama yang Rasulullah mintakan kepada Allah adalah doa agar ilmunya bermanfaat. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kenapa Rasulullah saja meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat? Karena banyak di antara kita yang sudah sama-sama menuntut ilmu, sudah lama menuntut ilmu, bahkan kita sudah memahami hasanah berbagai macam disiplin ilmu, tetapi ada penyebab-penyebab yang mengharuskan kita untuk menghindarinya. Kenapa? Karena ilmu bukan hanya sekedar kita tuntut, tetapi juga kita amalkan, dia juga harus kita dakwahkan. Dan yang paling penting adalah pemilik-pemilik ilmu itu harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita menuntut ilmu, terutama ilmu agama, ya tentu ilmu-ilmu Islam. Ilmu-ilmu Islam itu sangat amat banyak, Pak. Ya. Tetapi semua literatur tentang keilmuan Islam itu ada pada 3 poin. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah. Nah, nanti dari 3 poin ini kemudian ada cabang-cabangnya. Ketika kita bicara tentang al-aqidah, maka ini bicara tentang banyak hal. Di situ bicara tentang masalah kekufuran, tentang masalah kesyirikan, dan perkara-perkara yang berhubungan dengan persoalan akidah itu. Bicara tentang persoalan ibadah, kita bicara tentang yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram, dan lain sebagainya. Bicara tentang konsep muamalah, di situ kita berbicara tentang bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, ya, berinteraksi dengan berbagai aktivitas kehidupan. Jadi 3 muatan ilmu ini memiliki cabang yang sangat amat beragam. Dan tentu kita tidak semuanya memahami konsep ilmu secara utuh, secara keseluruhan. Dan kita tidak seperti Rasulullah yang seluruh aspek kehidupan beliau miliki. Nabi itu kan seluruhnya dia punya. Ya, dia sebagai seorang pendidik, dia sebagai seorang ayah dari anak-anaknya, dia sebagai seorang pemimpin dari masyarakat yang dipimpinnya,
dia menjadi seorang ekonom. Seluruh ilmu-ilmu yang bersumber dari Rasulullah SAW sampai kepada kita, tetapi kita memang tidak seluruhnya memahami konsep-konsep ilmu itu, ya. Karena di zaman Nabi orang bertanya semuanya kepada beliau tentang berbagai masalah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, perkara-perkara rumah tangga, perkara ekonomi, perkara negara, perkara masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kemudian ilmu berkembang, dimensi ilmu pengetahuan kemudian tidak terbantahkan. Kita memiliki banyak fakta bahwa manusia semakin hari semakin punya kemampuan untuk mengeksplor ilmu pengetahuan. Ya, sekarang berbagai macam disiplin ilmu kita kaji. Kalau kita memahami konsep-konsep ilmu pengetahuan dari berbagai macam literatur, ini subhanallah. Belum lagi teknologi yang hari ini berkembang begitu besar. Teknologi merupakan sebuah keniscayaan. Perubahan adalah merupakan sebuah keniscayaan. Kita tidak menyalahkan teknologi, karena dia adalah sebuah karya ilmu yang dibuat oleh manusia, dan tujuannya sebetulnya untuk memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu-ilmu Islam. Ya, seperti contoh kecil saya di depan saya ini. Kalau dulu para kiai, para ulama datang mengisi pengajian bawa tas gede, karena di dalamnya ada kitab-kitab yang mereka bawa. Nah, kemudian berubahlah, ada laptop. Jadi ilmu yang ada di dalam buku-buku itu ditransfer ke laptop. Nah, laptop juga ternyata berat. Nah, kemudian ada lagi teknologi yang lebih ringan, ya, tab atau lain sebagainya, agak besar dari handphone. Nah, sekarang juga handphone yang kita miliki ini bisa mengakses semua materi-materi ilmu pengetahuan, buku-buku yang kita punya di rumah itu. Ya, kita bisa ketik ulang, kemudian kita buat PDF-nya dan kita simpan di handphone kita. Jadi canggih betul sekarang ini. Andaikan kita tetap bodoh, ini luar biasa, ya. Kenapa? Karena akses untuk memahami ilmu pengetahuan sekarang sangat amat mudah. Belum lagi internet, ya, yang bisa mengakses hampir seluruh perkara-perkara dunia yang kita inginkan. Informasi yang ada di Gaza, di Palestina, di berbagai belahan dunia sekarang ini sudah dapat kita lihat di handphone kita. Ya, dulu kita tak pernah membayangkan bagaimana kita bisa berkomunikasi, langsung bisa melihat wajah orang yang kita cintai. Sekarang kita bisa langsung miss-call. Kan ini luar biasa, ya. Bahkan sekarang belanja itu nggak perlu datang ke pasar, cukup ya kita pesan dari online, kemudian datang ke rumah. Belanja sate, belanja mie ayam, sekarang bisa pesan. Yang penting punya duit, Pak, ya. Ini kemudahan-kemudahan ini subhanallah tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tetapi kadang-kadang kemudahan ini itu menterlenakan kita, membuat kita lupa, sehingga anak kita dikit-dikit, ya kita jadi capek juga. Paket, ya kan? Ini paket, perasaan kok online terus ini anak kita kan, dikit-dikit paket, padahal kadang barangnya juga kecil. Ya, repotnya kalau COD anaknya nggak ada, kita yang bayarin. Betul dibayar. Kita tidak bisa menahan semua kemajuan teknologi ilmu pengetahuan, karena itu merupakan sebuah keniscayaan perubahan. Tetapi bagaimanapun canggihnya sebuah teknologi tetap ada dampaknya, ya, ada dampak positifnya, ada dampak buruknya kepada kita semua. Maka kita umat Islam ini harus punya filter untuk bisa menahannya, untuk bisa menyaringnya. Agar apa? Agar semua perkara-perkara yang masuk ke dalam otak kita itu melalui media yang sekarang ini kita tonton itu harus tersaring, terfilter, sehingga
handphone yang kita genggam ini bukan hanya untuk ansik bicara tentang kebutuhan dunia, untuk komunikasi, mencari informasi, tetapi harus kita manfaatkan betul-betul untuk kita memahami ilmu pengetahuan itu sendiri. Karena ada orang yang berjam-jam main handphone. Ya, anak kita sekarang sudah punya dunianya sendiri. Ketika dia pulang kuliah, pulang kerja, dia langsung masuk kamar. Dan kemudian kita tidak ada komunikasi seharian dengan mereka. Ya, sementara kita juga sama. Kita juga sibuk sendiri. Istri sibuk sendiri dengan handphonenya. Kita sibuk sendiri dengan handphone kita. Anak sibuk sendiri dengan handphonenya. Jadi di rumah saja itu komunikasi sudah terputus karena kita salah memanfaatkan media itu. Ya, halo, ini ngantuk apa serius? Baik, terkait tentang ilmu, jamaah rahimakumullah. Ya, ilmu itu adalah cahaya, al-ilmu nur. Dan kita sudah memahami itu. Konsep ilmu sebetulnya sudah tidak lagi menjadi persoalan yang baru. Karena hampir semua kita memahami disiplin ilmu pengetahuan. Tetapi saya ingin atau kita ingin kembali menegaskan atau juga mempertajam pemahaman kita tentang dimensi ilmu itu. Kita ini belum seberapa ternyata memahami ilmu-ilmu Islam terutama. Ya, karena ilmu Islam ini sangat dalam, sangat luas dan tidak terukur, Pak. Apalagi kalau kita bicaranya dimensinya dimensi Al-Quran. Ya, Al-Quran saja itu ada istilah dalam ilmu Al-Quran dikenal dengan ulumul Quran. Ulum itu jamak dari ilmu. Jadi ilmu-ilmu Quran. Mempelajari Quran ini kita tidak akan pernah ada ujungnya. Dan tidak ada satu kitab di dunia ini selain Al-Quran yang memiliki kosakata, pemahaman, keluasan ilmu yang luar biasa. Semua ulama ya, yang pernah kita kenal dari kitab-kitab mereka itu membahas Al-Quran dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Dan Quran tidak pernah selesai untuk dikaji karena kedalaman maknanya, keluasan, kandungannya itu memang tak akan pernah kita bisa gali. Tetapi dia selalu memberikan inspirasi. Makanya bicara Al-Quran sebetulnya bicara Rasulullah, Pak. Kenapa? Ketika Aisyah, Ibunda Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, Ibunda Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Al-Quran, maka kita bicara tentang kepribadian seorang yang utama, yaitu Rasulullah. Kita bicara tentang Rasulullah, maka kita bicara tentang Al-Quran. Dua hal ini menjadi sebuah motivasi, inspirasi, dan juga sandaran hukum bagi kita. Ya, Quran, hadis. Tidak ada Al-Quran tanpa hadis, dan tidak akan pernah ada hadis tanpa Quran. Jadi dua hal yang menyatu. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan terakhirnya, ada dua hal yang jika engkau pahami, jika engkau tidak tinggalkan, maka engkau akan mendapatkan keselamatan. Dua hal itu adalah Quran dan Sunnah. Jadi banyak orang yang ada di antara kita, mereka tidak percaya kepada Sunnah. Dulu pernah itu geger ya, ada sebuah aliran namanya Inkarus Sunnah. Ya, mereka hanya percaya kepada Al-Quran, tapi tidak percaya kepada Sunnah. Ini lucu, ya. Sementara Rasulullah sendiri mengatakan bahwa ada dua hal yang jika engkau tidak tinggalkan, maka engkau akan selamat. Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran ini adalah keumuman lafaz, informasi yang universal. Tetapi hadis itu adalah kekhususan dalam perkara-perkara amal. Ketika kita bicara tentang sholat misalnya, sholat diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran, tetapi cara sholat itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak detail di Quran itu tentang ibadah secara khusus, ya, tentang bagaimana salamnya, bacaan ini, bacaan itu, kan kita tidak dapat di dalam Quran itu. Quran hanya mengatakan aqimus shalah wa atuz zakat.
Implementasi dari nilai-nilai salat itulah ada pada diri Rasulullah Muhammad. Makanya kenapa Rasulullah dikatakan uswah hasanah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, contoh tauladan. Jadi kita bicara Quran, bicara Nabi. Tidak bicara Quran kalau tidak bicara Nabi. Maka kalau ada orang yang ingkar sunnah, maka hakikatnya dia juga tidak percaya kepada Quran. Ya, gimana kita mau mencontoh ketika ada orang yang hanya percaya kepada Quran, terus kita tanya, ente sholat dari mana asalnya, ya kan? Ya, kemudian bagaimana cara manasik haji ente? Rasulullah SAW menyempurnakan pesan-pesan Allah melalui contoh kepribadiannya. Dan perlu kita catat bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah juga dengan seluruh contoh-contoh ibadah yang beliau sampaikan kepada kita, itu bukan keinginan beliau. Beliau juga mendapatkan pesan dari Allah tentang cara sholat, cara puasa, cara haji dan lain sebagainya. Nabi itu hanya mengikuti apa perintah Allah kepadanya. Bukan Nabi yang berpikir bagaimana di sholat saya harus membuat satu formula ya tentang A tentang B. Tidak. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan pesan. Ya sholat itu harus begini, puasa itu harus begini, haji itu harus begini. Jadi bukan Nabi yang mengidekan tentang jumlah rakaat sholat itu. Ya, sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Betul Nabi yang menyampaikan, tapi pesan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadah sholat ini ibadah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena perintahnya langsung. Nabi menghadap Allah ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Pak, ibadah yang paling istimewa itu sholat. Karena perintahnya di langit Pak. Ya, perintahnya di langit. Ketika beliau sedang ditakdirkan Allah Isra dan Mi'raj, bukan keinginan Nabi, tapi keinginan Allah. Bukan inisiatif Nabi, tapi ketetapan Allah. Nabi hanya mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keinginan Nabi Isra Mi'raj tidak akan pernah mungkin terjadi, karena itu di luar nalar perkara manusia. Ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tidak akan pernah ada manusia yang punya kemampuan berjalan pada satu malam kepada satu tempat yang sangat jauh jaraknya. Ya, tapi Allah di dalam ayat itu sudah memberikan informasi, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Jadi bukan Nabi yang jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan Nabi yang naik sendiri dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Rasul hanya mengikuti perintah Allah atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah. Begitu juga ketika dia turun. Jadi jangan kita kira bahwa sholat, puasa dan sebagainya itu adalah inisiatif Nabi. Bukan. Allah yang menetapkan dasar-dasar semuanya itu melalui contoh perilaku seorang Nabi. Jamaah rahimahullah. Nah, ada satu ungkapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ilmu. Beliau ini adalah ulama yang banyak berbicara tentang persoalan hati ini. Imam Ibnu Qayyim. Ya, beliau menulis satu buku yang cukup bagus itu, Madarijus Salikin. Ya, itu buku bicara tentang persoalan akidah, membahas tentang urgensi surah-surah yang penting termasuk surah Al-Fatihah. Nah, beliau pernah mengatakan al-ilmu nurun yastadi'u bil qalbi wal jahlu zulmatun tu'mil basirah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ilmu itu adalah cahaya yang menerangi hati. Ya, sedangkan kebodohan itu adalah kegelapan yang membutakan pandangan batin.
Jadi seluruh ilmu itu turun ke hati. Ya sama Al-Quran juga itu sebetulnya adalah pesannya untuk hati, Pak. Quran itu pesannya untuk hati. Quran itu turun untuk hati. Ilmu itu juga menjadi cahaya bagi hati kita. Makanya ketika seseorang memahami ilmu, diberikan oleh Allah pengetahuan, kemudahan untuk memahami berbagai disiplin ilmu, ya Allah akan mendatangkan kemuliaan kepada orang tersebut. Apa kemuliaan itu? Derajat. Di dunia itu sudah diberikan derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu. Makanya jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Menuntut ilmu itu sesungguhnya adalah jalan bagi kehidupan terang ke depan. Ya, yang terpenting tentu menuntut ilmu itu karena Allah. Sebab ilmu yang sudah kita kaji, yang sudah kita tuntut, yang sudah kita miliki akan hilang keberkahannya kalau ada penyebab-penyebab yang melatar belakanginya. Nanti kita akan coba urai satu persatu tentang penyebab-penyebab tidak berkahnya ilmu. Ya, jadi ilmu itu adalah cahaya. Ilmu apa saja? Karena tidak ada dikotomi Islam, tidak ada dikotomi ilmu dalam Islam, ilmu umum, ilmu agama. Semuanya datang dari Allah. Mau ilmu bahasa Inggris, kayak ilmu matematik, ilmu biologi, ilmu anatomi tubuh, ilmu astronomi, semuanya itu Allah yang meletakkan ke dalam dasar kalbu kita. Ya, jadi kita harus memuliakan semua ilmu itu, bukan hanya ilmu agama. Walaupun secara khusus memang orang yang punya kemampuan ilmu agama itu, ya, orang yang disebut dengan kiai, ulama. Ulama itu sebetulnya kan jamak dari ilmu. Ya, contoh, kita punya tokoh B.J. Habibie. Ya, B.J. Habibie, dia punya kemampuan merangkai pesawat. Dan itu diakui oleh dunia, Pak. Kemampuan itu diakui oleh dunia. Ya, dia seorang ahli dalam pesawat itu, berarti dia ulama dalam perkara itu. Kemudian ada orang yang punya kemampuan ilmu politik, strategi perang, ulama juga. Ya, tidak hanya bicara tentang ulama dalam konteks keilmuan Islam, itu adalah orang-orang yang punya kemampuan. B.J. Habibie, walaupun di ujungnya ketika dia sakit, kemudian dia menulis dalam sebuah artikel kecilnya, ya, dia bilang apa? Ya, aku baru menyesal, merasakan penyesalan yang sangat amat berat ketika di ujung penghidupanku. Kenapa dulu aku tidak mempelajari agama? Kenapa aku dulu tidak mempelajari Islam dengan benar? Ya kan? Walaupun aku memiliki pengetahuan tentang teknologi, tetapi aku sangat amat rendah pemahaman terhadap persoalan-persoalan keagamaan. Jadilah penyesalanku yang teramat berat. B.J. Habibie mengucapkan itu. Makanya kita masih hidup ini belajar terus. Ya, karena ilmu itu tidak akan pernah bisa ada ujungnya. Nah, ilmu itu cahaya. Tetapi ketika ilmu itu disertai dengan kesombongan, dengan keangkuhan, maka cahaya itu lama-lama akan padam. Ya, akan padam. Banyak orang yang sombong karena ilmunya. Ada orang yang sombong karena hartanya. Ada orang yang sombong karena jabatannya. Jadi ujung kesombongan inilah satu pilar yang kemudian meneruskan ke pilar-pilar yang lain yang menyebabkan ilmu seseorang itu menjadi tidak bermanfaat, juga tidak ada keberkahan di dalamnya. Yang kita cari hidup ini kan berkah, Pak. Betul ya, Pak ya? Kita punya keluarga, punya anak, punya istri, punya rezeki, itu kan yang kita cari berkah.
Ketika kita selesai menikahkan anak kita, Nabi mengajarkan barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair. Kemudian sebelum kita makan, agar makanan kita itu berkah, kita berdoa, Allahumma barik lana bima razaqtana dan lain sebagainya. Bahkan Nabi di setiap paginya beliau mendoakan umatnya, ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap paginya. Kenapa keberkahan ilmu ini penting? Kenapa keberkahan waktu itu penting? Kenapa keberkahan umur itu penting? Kenapa keberkahan ibadah itu penting? Karena disinilah nilai keselamatan kita, dunia akhirat itu. Kita punya banyak waktu tapi tidak berkah. Kita punya banyak uang tapi tidak berkah. Kita punya banyak jabatan tapi tidak berkah. Kita punya banyak ilmu tapi tidak berkah. Sama saja tidak punya apa-apa. Yang kita cari adalah keberkahan. Apa itu berkah? Ya, Imam Al-Ghazali mengartikan berkah itu dengan ucapan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi setiap apapun yang bertambah dari diri kita, entah itu uang, entah itu rezeki, entah itu umur, entah itu jabatan, entah itu ilmu, itu harus melahirkan kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan di dalamnya, maka bertambahnya umur tidak ada artinya. Kalau tidak ada kebaikan di dalamnya, bertambahnya harta tidak ada maknanya. Makanya setiap hari pesan Nabi itu agar kita bertambah baik. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, kenapa harus begitu? Karena ya, maka yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, kita tergolong orang-orang yang beruntung. Wa maka yawmuhu misla amsihi fahuwa maqbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin, ya, hari ini sama dengan yang kemarin, bulan ini sama yang kemarin, tahun ini sama dengan yang kemarin, tidak ada bertambah kebaikannya, sama. Jadi sama aja, itu kata Nabi tergolong orang yang rugi, Pak. Jadi kalau bertambahnya umur nggak bertambah baik, itu rugi. Bertambahnya ilmu tapi tidak bertambah takut, tidak bertambah taat kepada Allah, itu rugi. Ya, dan yang paling rugi itu adalah wa makana yawmuhu sarrat min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia tergolong orang yang tercela, tergolong orang yang dilaknat. Coba, ngeri gak itu hidup, Pak? Ya, kita dilaknat, Pak, oleh hari, oleh waktu, oleh ilmu yang tidak bertambah kebaikannya, oleh umur yang tidak bertambah kebaikannya, oleh waktu yang tidak bertambah kebaikannya. Bahwa mal'unun, ya, itu tergolong orang yang dicela, dilaknat. Jadi ternyata hidup memang tidak boleh, ya, asal saja. Ah, sudah, yang penting mas sehat. Kan orang selalu ngomong gitu, yang penting sehat. Betul, sehat itu penting, ya kan? Tapi dalam sehat itu harus ada progres untuk kita melaksanakan berbagai aktivitas kebaikan. Ya, jamaah rahimakumullah. Kapan ilmu itu menjadi fitnah bagi pemiliknya sehingga dia tidak mendatangkan keberkahan? Kapan ilmu itu menjadi fitnah? Ilmu bisa menjadi fitnah karena dia juga, fitnah itu kan ujian. Ya, ujian itu kan selalu ada dalam kehidupan. Dan dunia ini adalah tempatnya ujian. Ilmu jadi ujian, harta jadi ujian, rumah tangga jadi ujian, kekayaan jadi ujian, jabatan jadi ujian. Ya. Nah, ilmu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian. Yang pertama apa? Ya, lam yunwa bihi wajhullah. Ketika ilmu yang kita tuntut tidak diniatkan karena Allah. Jadi kalau kita belajar, kalau kita taklim, Pak, udah ikutin aja. Ya, jangan berpikir nanti kalau saya bertambah ilmu, saya tujuannya mau mendebat si A.
supaya saya bisa permalukan. Wah, ini sudah tidak baik di awal ketika kita menuntut ilmu. Ya, kalau saya sudah punya pemahaman yang luas tentang masalah ini, saya akan mengundang para ustaz. Ya, saya akan berdebat dengan mereka tentang hal-hal yang harus saya sampaikan kepada mereka. Nah, itu tujuannya berarti nggak bagus itu. Atau juga kita duduk di sini mempertahankan pemahaman kita sendiri. Ketika ada orang yang berkomentar tentang A tentang B, kita meremehkan apa yang disampaikan oleh orang itu. Ya, tek banget ilmunya ternyata cuma segitu doang. Nah, itu kesombongan. Yang banyak kesombongan. Ada satu hadis dari Rasulullah, riwayat Imam Abu Dawud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya." Barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya dipelajari karena mengharap wajah Allah. Ya, di sini para ulama mengartikan mengharap ridho Allah. Ya, barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya dipelajari karena mengharap ridho Allah, tetapi ia mempelajarinya hanya untuk memperoleh keuntungan duniawi. Nah ini, ya. Illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Jadi kalau kita menuntut ilmu hanya karena untuk kepentingan dunia, maka kata Nabi, orang yang menuntut ilmu karena untuk mendapat keuntungan dunia semata, itu tidak punya kemampuan mencium bau surga di akhirat. Allahu Akbar. Ya. Ada orang yang mencari keuntungan dunia dengan ilmunya banyak, ya, banyak, ya. Bukan hanya ilmu umum, entah ilmu ekonomi, ilmu politik, macam-macam. Ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, para dai, para ulama, tidak sedikit juga mereka punya latar belakang yang bagus, tetapi orientasinya untuk kepentingan dunia yang sesaat. Nah, sekarang masyarakat kita kan terkotak-kotak dalam konteks itu. Ya. Memang nilai seseorang itu kadang dinilai dari publisitasnya, popularitasnya. Kalau kita mengundang seorang yang sudah populer, apalagi sudah dipopulerkan oleh media, kesan kita itu sangat mahal. Wah, berapa juta ini undangnya, ya kan? Ya. Dan kita juga akhirnya menjadi tersekat. Nggak mungkin kayaknya kita mengundang subuh nih, mengundang subuh, ya. Ustaz yang sudah populer di televisi, nggak mungkin mau kita mengundang kajian subuh bahkan. Ya. Karena dia harus bergaining juga dengan harga yang harus dia sampaikan. Oh, ini kan repot. Ya. Pernah untuk populer ada seorang dai yang mentargetkan bayarannya harus sekian puluh juta. Ya kan? Betul bahwa dakwah itu harus terorganisir. Ya, kita sepakat itu. Betul dakwah itu memang harus dihargai. Betul dakwah itu memang harus, ya, memiliki anggaran. Tetapi bukan berarti bahwa apa yang kita sampaikan ini, apa yang ilmu yang kita sampaikan itu harus dihargai dengan puluhan juta sehingga masyarakat tidak bisa mengakses ilmu darinya. Saya pernah punya sahabat teman yang memang seperti itu juga. Ya, ketika beliau diundang ke sebuah daerah, beliau punya khusus tim manajemennya. Memang repot kalau kita undang seseorang punya manajemen, jadi nggak bisa masuk SMS. Ya, kecuali masih ada kelas, cukup SMS saja, cukup WA saja kita udah bisa hadir kan. Tapi kalau orang-orang terkhusus itu ada manajemennya. Ya, dia tanya ini kapan jamnya, di mana posisinya, ya kan? Berapa panitia punya anggarannya? Bukan repot.
dia menghadirkan satu ustaz dengan membayar sekitar 50 atau 100 juta, mendingan kita buat menara masjid. Tapi kalau ada sih nggak apa-apa, karena kapasitas itu kan sesuai dengan disiplin tubuh masing-masing. Baik, jamaah rahimahullah. Jadi ini yang pertama, ya. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Ilmu yang diniatkan untuk dunia. Untuk dunia itu seperti apa contohnya? Ya, mendapatkan pujian, mendapatkan harta kekayaan, kedudukan. Ya, itu adalah menjadi sebab kehinaan di akhirat. Jamaah rahimahullah. Kemudian yang kedua, walam yuqarana bil amali wal akhlaq. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak mendatangkan keberkahan, ilmu yang menjadikan fitnah bagi pemiliknya adalah ilmu yang tidak disertai dengan amal dan akhlak. Akhlak, Pak. Ya, orang semakin banyak ilmu, akhlaknya harus santun. Jangan meremehkan orang. Ada dalam istilah para ulama disebut dengan Abu Shibrin. Abu Shibrin itu dikenal dengan istilah bapak sejengkal. Bapak sejengkal itu diartikan orang yang baru menuntut ilmu, biasanya itu sombong. Ya, para ulama memberikan satu catatan, ada 3 tahapan menuntut ilmu. Di tahap awal orang menuntut ilmu itu biasanya takabur, sombong. Pada tahapan kedua, dia semakin banyak ilmu, itu dia memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Di tahapan ketiga, dia sudah memahami di puncak ilmu, dia merasakan tidak punya ilmu. Jadi 3 tahapan ini penting. Kalau ada orang yang merasa sombong dengan ilmunya, merasa dia paling benar, meremehkan orang lain, dan tidak mau mendengar orang lain, sombong, itu sebetulnya kata ulama itu baru tahap pertama dia belajar ilmu, baru belajar. Ya. Orang kan kalau belum belajar kesannya udah sombong, karena baru belajar motor, Pak. Udah petana petenteng, ya kan. Jadi kata para ulama itu tahapan yang pertama, orang yang baru belajar ilmu itu cenderung takabur, sombong, ya. Mudah sekali menghina orang. Orang baru belajar karena dia udah baru merasa pintar. Kalau dia sombong untuk dirinya tidak ada masalah, tapi jangan meremehkan orang lain, apalagi dengan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan hati. Ya, misalnya lagi sholat, dia lagi berjamaah, imamnya bicara apa, baca ayat, langsung dia bergumam dalam hati. Wah, imamnya ahli bid'ah. Lagi sholat, saya kan di sebelah kirinya ada yang berbeda dengan cara dia beribadah. Wah, kayaknya dia belum paham nih. Jadi hatinya itu bergumam terus, ya, memberikan pernyataan kepada orang lain melalui hatinya. Itu masuk dalam takabur, kesombongan. Ya. Itu yang tidak dibolehkan. Namanya Abu Shibrin. Jadi kalau ada orang yang sombong karena ilmunya, Abu Shibrin itu disebut bapak sejengkal. Sebab Shibrin itu sejengkal, baru ilmu sejengkal saja itu sudah ngomong macam-macam, bahasanya begitu. Itu namanya Abu Shibrin, Pak. Jadi kalau ada orang yang sombong karena ilmu baru belajar, nah itu namanya Abu Shibrin. Ya, mudah-mudahan nggak ada Abu Shibrin di sini. Ya. Baik. Jadi ilmu yang tidak disertai amal dan akhlak. Ya, Nabi mengatakan di dalam beberapa ayat, di dalam beberapa hadisnya, ya, kata Rasulullah, di dalam beberapa ungkapan yang kita sering dengar, ya. Kata Rasulullah SAW, Al-Quran hujjatul laka aw alaik, rawahu Muslim. Al-Quran itu menjadi hujjah, pembela bagimu, atau justru menjadi hujjah atasmu. Jadi kemampuan kita memahami literatur Islam, terutama Al-Quran itu sejatinya menjadikan kita harus lebih arif, ya, lebih adil menilai, lebih sejuk memutuskan perkara. Karena Quran yang kita miliki ini itu bisa menjadi hujah kita nanti di akhirat.
Atau jangan-jangan Quran ini bisa menjatuhkan kita juga di akhirat. Hati-hati. Belajar Quran atau belajar ilmu apa saja, itu harus menjadikan kita lebih bermartabat. Ya, seperti padi ketika semakin tinggi dia, semakin besar dia, maka semakin beruntung. Itu filosofis yang kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi amal itu adalah merupakan perkara-perkara yang menjadi kebaikan ilmu seseorang. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada seorang salaf, beliau mengatakan, ya, kita mungkin pernah mendengar atau membaca buku-buku yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini banyak dikutip pernyataan-pernyataannya oleh para ulama salaf. Qala Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu ilman, ilmu bil lisan, fadzaka hujjatullah ala ibni Adam, wa ilmun bil qalbi, fadzaka al-ilmu nafi. Ilmu itu ada dua. Ilmu di lisan itu adalah hujjah Allah atas manusia, dan ilmu di hati itulah ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi kalau kita punya kemampuan memahami ilmu kemudian kita sampaikan, nah itu adalah hujjah Allah atas manusia. Maksudnya kita memahami konsep-konsep keilmuan yang kita sampaikan untuk manusia. Tetapi ilmu yang juga lebih baik adalah ilmu yang ada di dalam hati kita, tentang bagaimana cara kita memahami, mengamalkan, menyampaikan, mendakwahkan, mensiarkan, mencontohkan. Itulah dorongan-dorongan qalbu yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah ya, ilmu tentang berkaitan dengan akhlak. Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu makana ma'ahul amal wal amalu makana ma'ahul ikhlas wal mutaba'ah. Ilmu adalah yang disertai amal, dan amal yang diterima adalah yang disertai keikhlasan, dan keikhlasan yang diterima adalah yang mengikuti sunnah. Ya. Jadi ilmu tanpa amal runtuh. Makanya kenapa adab itu penting di atas ilmu. Dan para ulama ini, mereka sebelum belajar tentang ilmu sesuatu, mereka belajar tentang adab. Ya, Imam Malik itu ketika beliau ingin belajar ilmu, dibesarkan oleh ibunya, pelajari adab guru sebelum pelajari ilmunya. Penting, ya. Jadi hierarkis tentang menuntut ilmu itu, kalau kita mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, ada beberapa muatan-muatan yang harus kita dahului sebelum kita menuntut ilmu. Apa yang paling penting hierarkisnya? Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah adab, yang ketiga adalah ilmu, yang keempat adalah amal. Ya, amal tanpa ilmu sia-sia, ilmu tanpa adab sia-sia, adab tanpa iman sia-sia. Jadi perkara yang paling penting kita pahami lebih awal itu adalah belajar tentang iman, karena ini berhubungan dengan keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua adalah belajar tentang adab, tentang akhlak, tentang etika. Ya, karena ketika kita punya ilmu tanpa etika, maka jatuhlah kita semuanya. Jadi ini salah satu penyebab kenapa ilmu tidak menjadi berkah.